bahwa pandangan dari masyarakat Indonesia itu memandang bahwa ya seperti permasalahannya pandangan masyarakat terkait dengan laki-laki dan perempuan itu berbeda, termasuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang menjadi penyebab bagaimana gender ini sangat menjadi masalah yang besar Baik, di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Astriadi dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, baik, kalau boleh tahu nih, kan Mas Wahyu laki-laki ya, gimana sih pendapatnya Mas Wahyu terkait pandangan kaum laki-laki terhadap kesetaraan gender? Jadi masih ada nilai-nilai yang diyakini oleh laki-laki bahwa posisi pemimpin adalah otoritas kaum laki-laki. Oleh karenanya transformasi nilai atau pemahaman tersebut menjadi sangat penting untuk diterapkan oleh laki-laki. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama, transformasi nilai atau pemahaman kepada laki-laki berarti mendorong laki-laki untuk memiliki rasa empati, terutama dari privilege maupun kenyamanan, baik secara biologis maupun sosial yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Dan yang kedua adalah berbagi ruang, dalam arti kata bahwa di sini kaum laki-laki harus berbagi kekuasaan terhadap kaum perempuan gitu. Ya. Baik, yang ketiga, laki-laki harus berhenti untuk memonopoli. Jadi di sini sudah jelas bahwa laki-laki tidak boleh menguasai ruang dalam keadilan gender gitu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tentunya di sini kita harus berbagi peran dan rasa tanggung jawab, baik secara publik maupun domestik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wah, terima kasih atas waktunya ya Mas Wahyu. Baik, di sini saya sudah bersama dua mahasiswi yang sudah saya temui. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrila. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Prodi Agribisnis. Mungkin Mbak yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Winda Fitriani dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Baik, Mbak Tiara, kalau boleh tahu nih, apa sih pendapat Mbak Tiaranya tentang dampak dari kesetaraan gender? Mungkin bisa dijelasin dampak positif dan negatifnya. Kalau menurut saya, mungkin dampak positifnya itu ketika seorang perempuan diberikan izin untuk bekerja, mungkin bisa meningkatkan di bidang ekonomi ya, meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Misalnya kan suaminya sudah bekerja dan menafkahi, dan si istri ini bisa menambah pendapatan keluarganya. Terus kalau dampak negatifnya mungkin dari segi ini ya, anak dan keluarga, dampaknya ke anak dan keluarga, karena ketika seorang istri atau seorang perempuan bekerja kan akan sibuk ya, terus pulang malam, terus kalau udah pulang tuh pasti dalam keadaan lelah, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga maupun anak. Terus mungkin dampak negatif lainnya tuh di masyarakat, di mana perempuan yang berkarir itu pasti akan dipandang buruk, nggak semuanya akan dipandang baik, karena ketika seorang perempuan bekerja dan pulang malam pasti akan dicap atau negatif oleh para masyarakat. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mbak Tiara. Nah, dari Mbak Winda sendiri nih, gimana sih pendapat
kalung. Nah sekarang laki-laki tongkrongan itu sekarang banyak yang memakai cincin, pakai kalung. Menambahkan ya, bisa sedikit Bisa ditambahkan sama Mbak Tiara. sedikit menambahkan kalau dari kan tadi teman saya biasa juga saya juga akan menambahkan sedikit dari sedikit. Misalnya kan dulu tuh warna-warna nih kayak warna pakaian, misalnya warna pink nih. Warna pink itu identik dengan perempuan ya. Kalau cowok identik dengan warna gelap, warna biru kayak gitu. Nah sekarang tuh banyak kita temui kalau banyak juga kita temui laki-laki tuh menggunakan pakaian berwarna pink ataupun style yang kayak perempuan, dan perempuan juga banyak yang menggunakan style laki-laki atau tomboy kan. Bagus sekali ya pendapat dari Mbak Tiara dan Mbak Winda. Terima kasih ya untuk waktunya Mbak. Oke, kembali lagi bersama saya setelah kita mendengar beberapa pendapat dari beberapa mahasiswa dan mahasiswi terkait kesetaraan dan keadilan gender. Bisa kita simpulkan, kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Dan bisa kita simpulkan di sini cara untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu memenuhi hak ketenagakerjaan, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki, memberikan kesempatan jenjang karir yang sama, dan yang terakhir melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait kesetaraan dan keadilan gender tersebut. Demikian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.